Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema taat di tengah keterbatasan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan bacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16 dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa berada di titik di mana semua sumber daya yang saudara andalkan semakin menipis? Misalnya saldo di rekening bank kian menipis, kesehatan mulai menurun, atau jalan keluar atas masalah keluarga tampak tertutup rapat. Dalam situasi seperti itu, dunia seringkali berbisik, sudahlah, menyerah saja, realistislah, tidak ada lagi harapan. Ketika keterbatasan mengepung kehidupan, manusia secara alami akan cenderung fokus pada apa yang tidak ada padanya, lalu kemudian tenggelam dalam kekhawatiran yang akhirnya melumpuhkan hidupnya. Namun firman Tuhan hari ini membawa kita pada sebuah perspektif yang radikal dan sepenuhnya berbeda. Kita akan belajar dari kisah seorang janda di Sarfat. Kisah ini bukan sekadar catatan sejarah masa lalu, melainkan sebuah cermin iman yang memperlihatkan bagaimana ketaatan di tengah keterbatasan yang sangat ekstrim justru menjadi pintu gerbang bagi pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib. Melalui kebenaran ini kita diingatkan bahwa ukuran keterbatasan kita tidak pernah dapat membatasi kemahakuasaan Allah. Karena itu untuk mendalami tema dan bacaan Alkitab ini, mari kita dalami beberapa poin penting. Pertama, adanya realitas keterbatasan yang menguji iman. Ayat 8 sampai ayat 12. Saudara, kisah ini berlatar belakang masa kekeringan hebat di Israel akibat ketidaksetiaan bangsa itu di bawah pemerintahan Raja Ahab. Tuhan mengutus Nabi Elia ke Sarfat, sebuah wilayah di luar Israel, untuk menjumpai seorang janda. Secara logis, pilihan Tuhan ini sangat tidak biasa. Jika Tuhan ingin memelihara nabinya, mengapa ia tidak mengutusnya kepada seorang yang kaya di kota besar misalnya? Mengapa harus seorang janda miskin yang hidup di daerah kafir pula? Saudara, ketika Elia tiba di gerbang kota, dia mendapati janda tersebut sedang mengumpulkan kayu api. Elia mengujinya dengan meminta air. Dan ketika wanita itu pergi mengambilnya, Elia menambahkan permintaan yang jauh lebih berat. Bawalah juga sepotong roti bagiku. Respon sang janda di ayat 12 menyingkapkan realitas hidupnya yang teramat pahit, getir, dan terpuruk. Ayat 12 berkata begini, sahut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Saudara, coba perhatikan frasa segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini bukan sekadar kekurangan finansial biasa, saudara. Ini adalah kemiskinan absolut. Janda ini sedang mempersiapkan hidangan terakhir bagi dirinya dan anaknya sebelum mereka
menghadapi kematian akibat kelaparan. Keterbatasannya sangat nyata, konkret, dan tidak ada celah bagi logika manusia untuk melihat adanya hari esok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua yang harus kita dalami adalah soal ketaatan yang mendahului logika. Ayat 13 sampai 15 bagian A. Di tengah situasi yang begitu kritis, Elia memberikan perintah yang terdengar sangat egois dan tidak masuk akal. Di ayat 13 Elia berkata, "Jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu, barulah kau buat bagimu dan anakmu." Saudara, secara manusiawi, permintaan ini menentang segala bentuk naluri seorang ibu. Bagaimana mungkin seorang ibu tega memberikan jatah makan terakhir anaknya kepada seorang asing? Namun, disinilah letak ujian ketaatan tersebut. Ketaatan sejati seringkali menuntut kita untuk melangkah di atas keterbatasan dan mengesampingkan logika demi memprioritaskan Tuhan. Saudara, untuk memahami esensi ketaatan di tengah keterbatasan ini, mari kita renungkan sebuah ilustrasi berikut. Di sebuah desa yang dilanda kekeringan ekstrim, seorang petani memiliki satu-satunya kantong benih gandum yang tersisa. Benih itu adalah harapan terakhir keluarganya untuk bertahan hidup. Jika ia menggiling benih itu menjadi tepung, ia bisa memberi makan keluarganya untuk 1 atau 2 hari ke depan. Namun setelah itu, mereka akan kelaparan. Lalu seorang penasehat bijak datang dan berkata, "Tanamlah benih itu di tanah yang kering ini sekarang." Secara logika, itu adalah tindakan yang bodoh. Menanam benih di tanah kering berarti membuang makanan yang sudah pasti ada di tangan demi sesuatu yang belum kelihatan. Namun petani itu memilih untuk taat dan percaya. Ia menaburkan benih itu ke tanah. Tidak lama kemudian, hujan turun dan benih yang ditanam dengan air mata itu tumbuh menjadi ladang gandum yang melimpah, yang memberi makan seluruh desa di sepanjang musim kemarau itu. Jika petani itu mempertahankan egonya dan ketakutannya dengan memakan benih tersebut, ia hanya akan memperpanjang hidupnya selama 2 hari. Namun, melalui ketaatan untuk melepaskan apa yang sedikit di tangannya ke dalam tanah, ia beroleh kelimpahan. Saudara, janda di Sarfat melakukan hal yang sama. Ayat 15 mencatat, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Ia memilih untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Elia daripada mendengarkan ketakutannya sendiri. Ia memberikan apa yang paling berharga dari keterbatasannya untuk mendahulukan kepentingan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga adalah pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Ayat 15b sampai 16. Apa yang terjadi ketika ketaatan itu dinyatakan? Alkitab mencatat sebuah mujizat pemeliharaan yang luar biasa. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis.
dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Saudara, Tuhan tidak mengubah tempayan itu menjadi pabrik tepung, tidak. Dan Tuhan tidak mengubah buli-buli itu menjadi sumber minyak yang meluap hingga membanjiri rumah. Tidak. Tapi ingat ini, pemeliharaan Tuhan terjadi secara harian. Cukup untuk hari itu, berkecukupan untuk hari esok, dan terus berlanjut sepanjang masa kekeringan. Saudara, Tuhan menjawab ketaatan janda itu bukan dengan kemewahan yang instan, melainkan dengan kepastian pemeliharaan Tuhan. Segenggam tepung yang diserahkan dalam ketaatan menjadi berkat yang tidak pernah habis. Ini membuktikan bahwa di tangan Tuhan yang sedikit menjadi lebih dari cukup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah janda di Sarfat ini meletakkan prinsip spiritual yang sangat mendasar bagi kehidupan beriman kita hari ini. Pertama, keterbatasan adalah altar mujizat. Jangan memandang keterbatasan kita, baik dalam hal keuangan, kemampuan, maupun kekuatan, sebagai akhir dari segalanya. Di titik di mana kita kehabisan daya, disitulah kuasa Tuhan mulai bekerja. Keterbatasan kita adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, ketaatan membuka pintu berkat. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Ia meminta apa yang ada pada kita, sekalipun itu hanya segenggam tepung atau sedikit minyak. Ketika Tuhan meminta kita untuk memberi, untuk melayani, atau melepaskan sesuatu di tengah kekurangan kita, itu bukan karena ia kekurangan, melainkan karena ia sedang menguji apakah kita lebih mempercayai sumber daya kita atau mempercayai sang sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan bersifat setia dan cukup. Seringkali kita khawatir akan masa depan yang belum terjadi. Namun, belajarlah dari tempayan dan buli-buli janda Sarfat. Pemeliharaannya mungkin datang dalam porsi harian, tetapi sifatnya pasti dan tidak pernah terlambat. Mari kita periksa hidup kita masing-masing. Apakah hari-hari ini kita sedang dicengkeram oleh kekhawatiran karena keterbatasan? Ingatlah, Tuhan yang dipuji Elia dan yang disembah oleh janda Sarfat adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah. Ketika kita memilih untuk tetap taat, tetap setia beribadah, tetap murah hati, dan tetap percaya kepadanya di tengah masa-masa sulit, maka kita akan menyaksikan bagaimana tempayan kehidupan kita tidak akan pernah kehabisan tepung, dan buli-buli kita tidak akan pernah kekurangan minyak pemeliharaannya. Hiduplah dalam ketaatan, maka saudara akan berjalan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip ketaatan dan kemurahan hati di tengah keterbatasan ini juga ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus dalam Markus 9 ayat 41 yang menyatakan bahwa siapa saja yang memberikan kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara,
ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Oleh karena itu, jika ada tamu atau siapapun yang datang berkunjung ke rumah kita, minimal suguhkanlah secangkir air. Karena ternyata tindakan sederhana itu pun mendatangkan upah dari Tuhan. Logikanya begini, jika memberikan secangkir air putih saja sudah diperhitungkan upahnya oleh Tuhan, apalagi kalau kita menjamu mereka dengan lebih dari itu. Bayangkan, jika air yang kita suguhkan itu ditemani kukis lalampa, biapong, hingga panada ubi yang hangat, tentu saja upah dan sukacitanya akan jauh lebih banyak lagi. Mungkin ini bercanda, tapi esensinya adalah tentang memberikan yang terbaik. Melalui kelakar ini kita diajak untuk melihat bahwa esensi pelayanan bukan pada kemewahan menunya, melainkan pada ketulusan hati untuk menyambut sesama. Janda di Sarfat telah memulai teladan ini dengan memberikan air dan roti terakhirnya kepada Nabi Elia. Ketika kita membuka hati dan rumah kita untuk menjadi berkat bagi orang lain di tengah keterbatasan kita, kita sedang mengundang pemeliharaan Allah yang ajaib masuk ke dalam keluarga kita. Mari kita miliki hati yang selalu siap memberi dan melayani, sebab di dalam Tuhan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.